Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademik PPG-PGSD tahun 2023. Ini sudah program yang ke-10 sesuai dengan FR Juli. Nanti kita akan membahas tentang siklus hidup dari makhluk hidup seperti kupu-kupu dan yang lainnya, kemudian juga membahas tentang pemanfaatan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah beberapa kumpulan gambaran soal untuk materi IPA PGSD. Jadi yang akan kita bahas yaitu poin 1 sampai dengan 8, jadi ini khusus untuk materi biologi. Yang pertama, metamorfosis makhluk hidup. Jadi yang dipelajari di sini yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Khusus yang keluar pada salah seorang teman yaitu tentang metamorfosis nyamuk. Jadi kita bahas, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh makhluk hidup. Metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna adalah siklus hidup yang menunjukkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda di setiap tahapnya. Tahapnya adalah dari telur menjadi larva, menjadi pupa, lalu imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, kepik, nyamuk, kumbang, dan katak. Ini adalah gambar metamorfosis kupu-kupu, yaitu dimulai dari telur, kemudian dia menjadi larva, lalu menjadi pupa, lalu menjadi dewasa. Jadi, pada setiap tahapnya, bentuk tubuh dari kupu-kupu ini sangatlah berbeda. Kemudian yang kedua ini adalah metamorfosis kumbang. Kita lihat juga dari telur, kemudian menjadi nimfa, kemudian pupa dan imago. Tempat hidupnya ini juga berbeda. Untuk nimfa, mereka hidup di dalam tanah. Lalu setelah menjadi pupa dan berkembang menjadi kumbang, kumbang ini bahkan bisa terbang. Kemudian metamorfosis nyamuk. Ini yang keluar pada salah seorang teman. Jadi nyamuk dimulai dari telur, kemudian ada larva atau jentik-jentik, kemudian ada pupa, kemudian berkembang menjadi imago. Kemudian metamorfosis tidak sempurna adalah pertumbuhan makhluk hidup dengan perubahan bentuk tubuh yang tidak terlalu signifikan. Tahapannya yaitu larva, nimfa, langsung ke imago. Contohnya yaitu pada belalang, kecoa, capung, rayap, dan jangkrik. Ini adalah gambar metamorfosis belalang, jadi dimulai dari telur, kemudian langsung menjadi nimfa, lalu dewasa. Jadi nimfa itu adalah versi kecil dari makhluk hidup yang sudah dewasa. Mereka sudah sangat mirip, namun hanya ukurannya yang masih kecil. Kemudian yang kedua ini adalah gambar metamorfosis kecoa, mulai dari telur, kemudian nimfa 1, nimfa 2, kemudian kecoa dewasa. Lalu ini adalah gambar metamorfosis jangkrik dari telur menjadi nimfa, lalu imago. Kemudian kita lanjut kepada FR yang kedua, yaitu tentang abrasi. Jadi ada salah seorang teman tadi mendapatkan soal tentang abrasi. Jadi abrasi itu adalah suatu proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut air laut yang bersifat merusak. Abrasi itu sama halnya dengan erosi pantai. Jadi penyebab abrasi ini adalah naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub, yang juga diakibatkan oleh pemanasan global. Jadi akibat dari pemanasan global, efek rumah kaca yang mengakibatkan menipisnya lapisan ozon sehingga suhu bumi naik, maka terjadilah pencairan es di kutub. Makanya permukaan air laut naik. Cara pencegahan abrasi yang pertama yaitu menanam hutan mangrove atau bakau di sepanjang pantai, kemudian yang kedua membangun pemecah ombak, kemudian yang ketiga penyisian pasir, artinya ditambahkan kembali pasirnya yang hilang ke bibir pantai. Soal ketiga, FR-nya tadi
tentang fungsi empedu. Jadi empedu itu adalah cairan berwarna kehijauan yang tersimpan di dalam kantong empedu yang terletak di dekat hati. Fungsinya yang pertama sekali itu membantu pencernaan lemak. Yang kedua membantu fungsi hati dalam mengeluarkan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh, kemudian menggumpalkan lemak jenuh untuk dicerna, membantu kerja enzim dan membunuh bakteri yang merugikan. Kemudian FR selanjutnya yaitu tentang fungsi organ pencernaan, mulai dari mulut. Di mulut mencerna makanan secara mekanik dengan gigi, secara kimiawi dengan bantuan enzim pitialin, yaitu untuk mencerna karbohidrat. Kemudian di kerongkongan ini makanan hanya sekedar lewat dengan gerakan peristaltik. Kemudian yang ketiga, lambung mencerna makanan secara mekanik dengan gerakan otot dinding lambung. Kemudian secara kimiawi dengan bantuan enzim yaitu pepsin, renin, dan HCl. Pepsin dan renin yaitu untuk mencerna protein. Kemudian yang keempat, usus halus. Pada usus 12 jari mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, lipase, dan amilase. Sedangkan di ileum berfungsi untuk menyerap sari makanan. Yang kelima, usus besar. Fungsinya menyerap cairan dan vitamin, kemudian membusukkan sisa makanan hingga menjadi feses. Kemudian yang terakhir, anus berfungsi untuk membawa feses keluar dari tubuh. Lalu yang kelima, perkembangbiakan hewan. Ada 3 secara ovivar, yaitu perkembangbiakan dengan bertelur, contohnya itik, ayam, angsa, dan burung. Kemudian yang kedua, vivivar adalah melahirkan, misalnya kucing, anjing, tikus, dan sapi. Kemudian yang ketiga, ovovivivar, yaitu gabungan antara bertelur dan melahirkan, misalnya ular. Jadi ular ini di dalam tubuhnya bertelur namun akan segera menetas sesaat sebelum dilahirkan. Kemudian yang keenam, cara mengatasi tikus yang ramah lingkungan, yaitu dengan memasukkan pemangsa alami tikus ke dalam ekosistem. Misalnya ada banyak tikus di sawah dan mengancam panen padi petani. Maka cara mengatasinya adalah dengan memasukkan ular pemangsa tikus ke dalam sawah agar tikus dimangsa secara alami oleh ular, atau dengan bantuan burung hantu. Ketujuh, aksi dan reaksi saat burung terbang. Saat burung terbang, gerakan kepakan sayap itu disebut dengan gaya aksi, sementara gaya reaksinya adalah balasan dari udara dengan besar gaya yang sama. Ini contoh soalnya. Perhatikan posisi burung yang sedang terbang bebas seperti pada gambar di bawah ini. Saat terbang di udara, burung tersebut menerapkan hukum ketiga Newton dengan cara memanfaatkan sifat gesekan udara. Berdasarkan fakta tersebut, maka perbandingan besarnya gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara yang benar adalah, jadi jawabannya adalah sama, karena gaya yang dimilikinya melebihi besar gaya gesekan udara, maka burung itu dapat maju ke depan. Terakhir, ciri-ciri lipan. Jadi ada teman yang dapat soal tentang ciri-ciri lipan, yaitu pertama memiliki sepasang antena di kepalanya, memiliki mata yang sederhana, kemudian memiliki rahang dan maksila, kemudian sistem pernafasannya melalui trakea. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus pretest PPG tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.